Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya berasal dari kelas HTNA. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah filsafat ilmu, yang mana dosen pembimbing saya ialah Bapak Mualim Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Dan secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Kemudian persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam epistemologi itu, yang pertama, bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Yang kedua, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? Yang ketiga, bagaimana validitas pengetahuan pra-pengalaman dengan pengetahuan purna pengalaman. Epistemologi menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama yaitu William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian, yang mana mengatakan epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Dan yang kedua itu ada menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Yang ketiga itu menurut P. Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skupe pengetahuan, penggadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kemudian ada menurut D.W. Hamlin, yang mana mengatakan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, dasar dan penggadaiannya, serta secara umum hal itu dapat diandalkannya sebagai pengawasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Kemudian ruang lingkup epistemologi. Menurut Miss M. Arifin, itu ada hakikat, sumber, kemudian validitas pengetahuan. Kalau ada juga menurut Mudol Ahmad, yang mana mengatakan ada hakikat, ada unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Selanjutnya, objek epistemologi. Menurut Jujun S. Surya Sumatri, objek epistemologi berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Tujuan epistemologi itu menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian landasan epistemologi. Landasan epistemologi, metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan adalah pengalaman atau pengetahuan sehari-hari yang masih berserakan. Kalau ilmu pengetahuan itu ialah pengetahuan yang telah diatur berdasarkan metode ilmiah
sehingga timbul sifat-sifat atau ciri-cirinya sistematis, objektif, logis, dan empiris. Jadi, metode ilmiah berperan dalam tataran transformasi dari wujud pengetahuan menuju ilmu pengetahuan. Bisa tidaknya pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang bergantung pada metode ilmiah, karena metode ilmiah menjadi standar untuk menilai dan mengukur kelayakan suatu ilmu pengetahuan. Suatu fenomena pengetahuan logis tetapi tidak empiris juga tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan, melainkan termasuk wilayah filsafat. Dengan demikian, metode ilmiah selalu disokong oleh dua pilar pengetahuan, yaitu rasio dan fakta secara integratif. Hubungan epistemologi, metode, dan metodologi. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Dari epistemologi dilanjutkan dengan merinci pada metodologi, yang biasanya terfokus pada metode atau teknik. Epistemologi itu sendiri adalah subsistem dari filsafat, maka metode sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Filsafat mencakup bahasan epistemologi, epistemologi mencakup bahasan metodologis, dan dari metodologi itulah akhirnya diperoleh metode. Jadi, metode merupakan perwujudan dari metodologi, sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Hakikat epistemologi. Epistemologi pada hakikatnya merupakan yang objek pembahasannya sangat detail dan pelik. Epistemologi atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kemudian pengaruh epistemologi. Epistemologi dapat memberikan pengayaan gambaran proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Akhirnya, epistemologi bisa menentukan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang kebenarannya terandalkan. Epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep dan teori-teori yang ada. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasa dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologis. Berdasarkan pada manfaat epistemologis dalam mempengaruhi kemajuan ilmiah maupun peradaban tersebut, maka epistemologis bukan hanya mungkin, melainkan mutlak perlu dikuasai. Sekian yang saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.